pagi kita lanjut kembali materi kita tentang ini tes kondisi ya. Sebelumnya kita pelajari tentang tes kondisi sampai di sini ya. Jadi di sini tes kondisi yang kita pelajari itu adalah masih tunggal ya. Jadi masih satu statement. Coba kita lanjut. Bagaimana kalau tes kondisi ini tuh lebih dari satu? Misalnya kita menentukan grade ya. Grade misalnya kalau nilainya antara 90 sampai 100, kita kasih di sana dia misalnya A. Ya, jadi coba kita pelajari dulu lagi. Kita buka PHP-nya seperti ini. Ya. Kalau kita buka PHP-nya, kita lanjut. Tetap kita buat dua di sana variabel nilai tugas. Ya. Kita hitung lagi ya nilai tugas sama dengan 76. Kemudian saya buat nilai underscore praktek. Saya kasih nilainya misalnya 80. Kemudian nilai akhir kita buat di sana string nilai tugas ditambah ya string nilai praktek. Kemudian kita bagi dua. Gini ya. Kemudian kita cetak dulu ya untuk menentukan. Kita cetak nilai tugas. Saya kasih di sana titik 2. Kita buka PHP. Ya. Echo kita cetak string nilai tugas. Ini titik koma. Kemudian kita buat break line nilai praktek titik 2. Kita buka PHP. Kita echo string nilai underscore praktek ya, seperti berikut. Nah, kalau sudah seperti ini kita jalankan dulu, kita simpan, kita jalankan di browser ya. Ini latihan 11 sudah buka. Oke, ini nilai tugas, nilai praktek sudah. Sekarang nilai akhir. Nah, nilai akhir kita buat break line lagi ya. Kita buat nilai akhir titik 2, kita buat di sana PHP. Ya, kita buat PHP. Kita buka, kita buat di sini echo string NA nilai akhir. Nah, kalau kita simpan seperti ini, kita cek di hasil, di sana sudah ada nilai akhirnya. Nah, ini nilai akhir. Sekarang kita lanjut membuat tes kondisi. Kalau tes kondisinya yang mau kita buat itu adalah lebih dari satu. Dia pakai else if ya. Jadi kita buat di sana if. Jadi logikanya gini. Logika yang kita pakai di sini kira-kira seperti ini. Sama-sama kita lihat dan kita paham ya. Yang pertama, kalau nilai akhirnya itu 90 sampai 100, kita anggap grade-nya nanti adalah A. Ya. Kita kasih grade-nya A. Nah, kemudian kalau nanti nilai akhirnya itu antara 80 sampai 89, kita kasih grade-nya nanti B. Kemudian kalau nilai akhirnya 75 sampai 79, kita kasih nanti grade-nya adalah C. Nanti kalau nilai akhirnya itu lebih kecil daripada 75, kita kasih grade-nya nanti di sana adalah D. Kira begini. Nah, kita coba lihat satu-satu. Maka kita buat di sini jika nilai akhir lebih besar sama dengan 90, kalau Anda batasi boleh ya. Jadi bisa kita buat N, nilai akhir lebih kecil sama dengan 100. Ya. Ini apa yang kita lakukan? Kita buat di sana, gak usah pakai dicetak boleh ya, langsung variabel dulu kita buat grade sama dengan, kita kasih A. Contoh. Oke, else ya. Kita gunakan else if ya, else if nilai akhir lebih besar sama dengan 80 dan ya nilai akhir lebih kecil dari 90. Saya bisa buat lebih kecil 90, sama dengannya nggak ikut karena sama dengan 90 grade-nya masih A gitu ya. Maka kita kasih ini grade-nya adalah B. Kira-kira seperti berikut.
Kemudian kita lanjut else, ya, else if, ya, else if saya kasih di sini string nilai akhir lebih besar sama dengan 75 dan nilai akhir lebih kecil dari 80, ya. Kita kasih grade-nya di sana adalah string C, ya. String C seperti ini, ya. Kita kasih string C. Nah, seperti ini. Kemudian kalau tidak, berarti kalau tidak dari semuanya ini, kalau kondisinya semuanya salah, berarti kita buat grade-nya di sana adalah string D. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di bawah kita buat echo string, atau kita tutup juga boleh, ya. Kita buat tambah di bawah break line, ya, keterangan, atau jangan keterangan, grade, ya. Nah, kita buat seperti ini, string grade, titik koma, kemudian kita buka. Nah, kalau kita simpan, ya, kalau kita simpan, kita jalankan, 78, harusnya ini kan nilai akhir 78, berarti kalau kita perhatikan, grade yang akan tampil itu C, harusnya kan, ini masih kosong, berarti ada yang salah. String, oh iya, kita nggak echo, ya, kita echo dulu string grade. Nah, kita jalankan, besar dari situ baru nanti atau B. Nah, ini C, kan pas, ya, ini nilai akhir 78. Nah, jadi logikanya begini, ya, itu kan nilai akhirnya tadi 78. Dia akan uji apakah 78 lebih besar daripada 90, salah. Apakah 78 lebih kecil dari 100, ya. Ini salah dan benar hasilnya salah, berarti ini nggak dikerjakan. Apakah nilai 78 itu lebih besar daripada 80? Tidak. Lebih kecil dari 90? Benar. Tapi karena salah, benar salah, hasilnya salah, maka ini tidak akan dikerjakan. Maka berikutnya ditengok, apakah 78 itu lebih besar daripada 75? Benar. Apakah 78 itu lebih kecil 80? Benar. Maka yang dicetaknya itu adalah C. Jadi kalau misalnya tadi nilainya itu adalah 98, dia akan cek di sini. Jadi dia prinsipnya tetap, ya, mencari nilai yang paling benar. Kalau kita kasih misalnya 98, apakah 98 itu lebih besar daripada 90 atau apakah 98 itu lebih kecil dari 100? Benar. Dia akan mengerjakan ini dan dia tidak mau mengecek yang lain, gitu, ya. Terkecuali kamu masukkan nilainya itu misalnya 50. Dia akan tanya, apakah 50 itu lebih besar dari sini? Tidak. Lebih kecil sini? Benar. Tapi tidak dikerjakan karena salah satu statement salah, maka statement itu salah. Karena simbolnya di sini logikanya adalah kata dan, gitu, ya. Nah, jadi kalau di sini dicek, apakah misalnya 50 itu lebih besar dari 80? Tidak. Lebih kecil 90? Ya. Tapi salah satu salah lagi. Ini berarti nggak dikerjakan. Apakah 50 itu lebih besar 75? Salah. Apakah 50 itu lebih kecil 80? Benar. Salah benar, hasilnya salah. Jadi karena tidak ada lagi, dia harus mengeksekusi. Jadi artinya satu tes kondisi itu yang bentuk else ini wajib dia mengerjakan salah satunya. Jadi dikerjakannya di sana adalah D. Jadi grade-nya D. Jadi kalau kita buat misalnya di sini kan saya kasih 50. Kemudian di sini kasih 60, gitu, ya. Nanti hasilnya 65, pasti grade-nya itu adalah D. Kita cek seperti berikut. Main lama, ya, koneksinya. Ini pasti nilainya ini adalah D. Nah, ini kan D. Kenapa dia D? Karena dia 55, ya. Jadi dia dikerjakan dari atas ke bawah, dia cek, kalau nggak ada yang cocok berarti dia kasih langsung nanti D, gitu, ya. Nah, itu untuk keterangannya, ya. Itu untuk keterangan daripada nilainya. Nah, coba kita kalau berpikir lagi, kalau dibilang seperti ini, kalau nilainya lebih besar daripada 90, misalnya kan, kalau lebih besar, ada lagi keterangan-keterangan lain dari sini, kita bisa tambah. Tapi ingat, harus masukkan kurung kurawal, ya. Harus ditambahkan kurung. Jadi ini kenapa nggak pakai kurung kurawal? Karena dia statement. Jika expressionnya ini benar, dia hanya satu baris. Tapi kalau statement, jika expressionnya ini benar lebih dari satu baris, wajib dibuat di dalam kurung kurawal. Itu penjelasan tentang tes kondisi yang lebih dari satu, ya.
Nah, bagaimana kalau tes kondisinya itu misalnya kita nyatakan misalnya hanya pakai sama dengan saja, ya pakai sama dengan saja itu kamu bisa pakai namanya switch, ya. Switch itu dia menggunakan kalau operatornya itu hanya sama dengan, misalnya gini ya, kalau misalnya jika grade-nya itu A, maka keterangannya adalah jika grade-nya A, maka keterangannya lulus misalnya. Atau keterangannya itu sangat memuaskan, B memuaskan, C cukup, D kurang. Itu kan hanya sama dengan ya. Jadi kan kalau itu kita buat dengan tes kondisi kan if, kita harusnya buat begini bentuknya. Ada satu lagi switch, tapi kita lihat kalau dia bentuknya dulu di dalam kondisi if ya. Nah, itu misalnya dibuat jika misalnya grade-nya sama dengan A gitu ya, sama dengan A. A-nya A besar atau A kecil? Kita cek ya. Ya, jika grade-nya sama dengan A, maka kamu buat di sana string keterangan, string cat sama dengan kita buat di sana sangat memuaskan. Kan sama dengan ya, statement operator yang digunakan. Kita nggak buat banyak, kita buat aja dulu 2. Misalnya else if kita buat di sana grade sama dengan B, contoh ya. Maka kita kasih keterangannya di sana, kita buat string cat, ya, string cat itu kita kasih adalah baik. Contoh. Oke. Kemudian else, kita anggap aja ya, kita tutup dengan else. Kemudian string keterangannya itu adalah C lah, C dan selanjutnya kita anggap itu cukup. Ya, cukup aja kita anggap. Nah, ini kan kata variabelnya ini sama dengan ya, sama dengan. Jadi kalau kita misalnya buat di sini keterangan ya, saya kasih break line, kemudian kita buat keterangan. Kita masukkan, kita cetak contoh cat, string echo, kita string cat, contoh seperti ini ya. Nah, kita tutup seperti ini, kita simpan. Kalau kita jalankan, ya pasti nanti keduanya cukup ya. Harusnya keterangannya muncul cukup karena grade-nya D. Dan D kita anggap keterangannya sama, sintaks error 29. Ini kurungnya. Nah, ini kan cukup kan? Nah, jadi sebenarnya statement seperti ini ya, kita bisa ganti dengan switch ya. Kita bisa ganti dengan switch. Jadi switch itu dia buat bentuknya nanti di dalam format PowerPoint-nya boleh dicek ya. Jadi di sana dia buat begini bentuk. Misalnya kita switch langsung ya. Nah, switch ya. Variabelnya apa? Variabel yang kita switch itu berarti adalah grade. Nah, case-nya apa? Value yang pertama kita buat di sana adalah A. Jika A, apa yang dibuat? Berarti kita buat di sini string cat atau lapor ya, biar beda ya, biar beda. Atau langsung aja echo boleh, echo sangat memuaskan. Titik koma. Case yang kedua berarti Anda masukin case ya. Case yang kedua berarti kita buat di sana B ya. Berarti kodenya apa? Berarti kita kasih kodenya di sana echo ya, echo memuaskan atau baik ya. Baik. Ini salah ya, type. Nah, kemudian defaultnya apa? Defaultnya kita buat di sana echo, kita buat cukup ya, cukup. Kalau nanti di bawah ya, di sini kita sudah tutup PHP-nya, kita echo. Nggak usah di echo ya, karena sudah dibuat. Nah, ini contoh, nanti akan karena kita membuatnya itu kondisinya itu 2 kali ya. Jadi langsung kita cetak.